siwal laban fashtaraitu labanan washtaraitu tamran jayidan faqadimtuhu ilaihi fa akala wa akhadha al-baqi. Faqala Bishr atadruna lima qultu ishtari ta'aman tayyiban li'anna ta'ama tayyiba yastakhriju khalisas syukri. Atadruna lima lam yakul li kul li'annahu laysa li dhaifi an yakul li sahibi dar kul. Atadruna lima hamila ma baki li'annahu idha sahat tawakkulu lam yadurral hamlu. Wahaka Abu Ali Ar-Rawdhabari rahimahullah azza wa jalla an rajulin annahu ittakhadha dhiyafatan fa'awqada fiha alfa sirajin qad asrafta faqala lahu udkhul fakullu ma awqatu li ghairillahi fa'adfi'hu fadakhala ar-rajulu falam yaqdir ala idfa'i wahidin minha fanqata. Washtara Abu Ali Ar-Rawdhabari ahmalan minas sukari wa amara al-halawiyina hatta banaw jidaran minas sukari alaihi syurafun wa maharibu ala a'midatin mankushatin kulluha min sukarin thumma da'a sufyata hatta hadamuha wa antabahuha. Atasiu qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-aqlu arba'ati anha'in aklu bi isba'in minal maqti wa bi isba'ini minal kibri wa bi thalathin asabi'an minas sunnah wa bi arba'in wa khamsin minas syarah wa arba'un tuqawil badan aklul lahmi wa syummut tibi wa kathratul ghasli min ghairi jima' wa lubsul katani wa arba'un tuhinul badan kathratul jima'i wa kathratul hammi kathratu syurbil ma'i ala riq wa kathratu aklil hamudah wa arba'un tuqawil basar wal julusu hiyalal kiblati wal kuhlu indan naum wan nadharu ilal khudrati wa tanziful malbas. Arba'un tuhinul basar an-nadharu ilal qadari wa nadharu ilal maslubi wa nadharu ila farjil mar'ati wal qu'udu fi istidbaril qiblah. Wa arba'un tazidu fil jima'i aklul asafiri wa aklul itrifa lil akbari wa aklul fustuki wa aklul jirjiri. Wa naumu ala arba'ati anha'in fa naumun ala al-qafa wa huwa naumul anbiya'i alaihimussalam yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard wa naumu ala al-yamin wa huwa naumul ulama'i wal ubad wa naumun ala shimali wa huwa naumul muluki liyanhadhama ta'amuhum wa naumun ala wajhi huwa naumus syayatin. Arba'un tazidu fil akli tarkul fuduli minal kalam wasiwak wa mujalasatu salihina wal ulama. Wa arba'un hunna minal ibadah alla takhdu khadwatan illa ala wudu'in kathratu sujudi wa luzumul masajidi wa kathratu qiraatil Qur'an. Wa qala aidan ajibtu liman yadkhul hammama 'ala ar-riq thumma yakhirul akla ba'da yakhruja kayfa la yamut. Wa ajibtu liman ihtajama thumma yubadir akla kayfa la yamut. Qala lam ara syai'an fa fil waba'i min dihnil banafsaji wa yudhinu bihi wa yushrib wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang sudah kita baca itu tentang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah makan. Katakan di sini diantaranya barang siapa yang makan itu, nah dia ngambil garam dulu. Dia makan garam, kemudian setelah itu dia baru makan. Barang siapa yang memulai sarapannya dengan garam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan 70 jenis bala daripada dirinya. Kemudian barang siapa yang satu hari makan 7 korma ajwa. Korma ajwa ini kormanya Hasan, kalau nggak salah kormanya Nabi ini. Maka setiap ada binatang apapun yang ada di dalam perutnya, maka akan mati. Kemudian barang siapa yang makan setiap hari 21 kismis merah, maka
di dalam dirinya dia tidak akan melihat sesuatu yang enggak dia sukai. Terang tentang ini makan makanan semua ini. Ya kan walahmul baqari daun. Daging sapi itu penyakit. Walabanuha syifaun. Tapi kalau susu sapi itu adalah obat atau penyembuh. Ini terkait dengan makan. Kemudian dikatakan berkata Hajjaj ini salah seorang gubernur yang zalim, tapi dia memang juga terkenal dari sisi keilmuannya, orang yang alim luar biasa, ahli Quran. Dia ngumpulkan dokter-dokter atau pakar pengobatan terkenal, orang-orang yang atibak yang terkenal, kumpulkan semuanya. Kemudian dia tanya, sebutkan apa-apa yang harus aku lakukan dan tidak aku tinggalkan. Jawab ya, ada. Pertama, la tankih minan nisa illa fatatan. Kalau mau nikah, cari perempuan muda. Jangan umur 80 tahun, sumber penyakit itu nanti. Wa ta'kul minal lahmi illa fatayan. Jangan makan dari daging. Walala nifata ini artinya apa? Wal ta'kul matbukha hatta yan'ama nadhajuhu. Jangan makan sesuatu yang dimasak kecuali memang sudah benar-benar matang masakannya. Kemudian wala tashraban dawa'an illa min illatin. Jangan minum obat kecuali kalau memang ada penyakitnya. Kemudian jangan makan buah kecuali buah yang matang. Yang matang buah makan boleh. Kemudian jangan kamu makan makanan kecuali ketika kamu ngunyah ini benar-benar kamu kunyah dengan bagus. Ada salah satu orang yang kita kenal itu sampai harus menjalani perawatan ada di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, hanya karena kalau dia makan ngunyahnya nggak benar. Kemudian katakan, kalau kamu makan itu jangan dicampuri minum. Maksudnya apa? Afdolnya itu setelah makan jangan langsung glak minum enggak. Sebelum makan minum boleh. Setelah makan minum juga boleh, tapi ada jedanya. Jangan makan sak sendok minum, makan sak sendok minum. Nah, itu ngerusak pencernaan. Setelah itu jangan suka menahan buang air besar atau buang air kecil. Jangan suka ngempet deh. Kalau kamu makan di siang hari, fanim, kata itu mau tidur boleh. Kalau kamu makan di malam hari, maka sebelum kamu tidur kamu jalan dulu, sekalipun itu 100 langkah. Jalan dulu. Jangan langsung tidur. Kemudian dikatakan bahasanya termasuk sumber penyakit adalah ngempet kencing, habsal baul. Katakan orang yang ngempet kencing itu merusak tubuh, gambarannya kayak begini. Ada air yang mengalir, terus kita bendung sampai airnya ini penuh, airnya deras. Setelah itu kita buka, samping-sampingnya rusak enggak? Karena kena alirannya yang begitu keras. Lah sama, nahan kencing itu pun juga sama merusak berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Ya, kata beliau di sini jangan makan
sama dengan makan di tempatnya orang yang dolim. Tempatnya orang yang dolim ada juga keterangannya. Kemudian ada juga Fatah al-Musili datang ke rumah Bishr al-Hafi. Setelah itu sama Bishr dijamu, panggil pembantunya, nih, pembantunya namanya Ahmad al-Jalla. Ini beli makanan yang paling enak, lauk yang paling enak. Akhirnya belikan roti yang enak. Setelah itu dia mengatakan lagi sesuatu yang enak lagi yang didoakan Nabi itu susu. Nabi pernah mendoakan Allahumma barik lana fi wa zidna minhu, ya Allah berikanlah keberkahan di dalamnya dan berikanlah tambah di dalamnya, itu susu. Setelah itu beli susu, beli kurma yang enak-enak, beli lauk yang enak-enak. Setelah itu Bishr ketika jamu tamunya dia tanya, kenapa? Kita ini kan orang sufi, tapi kok kita makan enak, kenapa? Iya, nggak tahu. Engkau lebih paham, wahai Bishr. Dijawab, iya. Soalnya ketika kita makan yang enak, kita bisa betul-betul mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya uang sekali-sekali makan enak enggak apa-apa. Tapi kalau enggak punya uang ngutang ya jangan. Sekali makan yang enak, sate yang paling enak di Kota Solo, enggak ada masalah. Dengan diniati kita niru ulama sufi dengan niatan supaya bisa bersyukur. Tadi dengan catatan kalau memang ada duitnya. Ada duitnya ya pecel sama tempe sayakfi insyaallah. Kemudian Imam Syafi'i ngasih nasihat tentang kesehatan ini. Ini beberapa nasihat insyaallah banyak manfaatnya. Imam Syafi'i mengatakan makan itu ada 3 macam, ada 4 macam. Ini 4 semuanya nih. Makan ada 4 macam. Yang pertama, makan 1 jari. Ini orang yang marah ini. Makan 2 jari, orang sombong. Makan 3 jari atau 4, makan 3 jari, itu termasuk sunnah. 4 jari atau 5 jari, itu termasuk rakus. Karena memang ini dulu makannya itu makan roti. Sekarang kalau makan nasi 3 jari repot nanti. Kemudian 4 perkara yang menguatkan tubuh. Pertama aklul lahmi. Makan daging. Menguatkan tubuh. Syamutib. Nyium yang wangi. Makanya orang itu kalau mau sekolah, mau majelis taklim itu suruh mandi dulu. Nah, kalau baunya enggak enak, kasihan temannya. Sudah sampai tempat pengajian lemes nanti. Kemudian sering-sering mandi. Dan pakai kain katun ini. Kemudian sering pakai kain katun. Kemudian 4 perkara yang melemahkan tubuh. Pertama, sering berhubungan suami istri. Sering sumpek. Setelah itu sering minum air dalam keadaan dia bangun tidur langsung minum air. Syurbil ma'ala rik. Ya kan mesti banyak ludahnya kan. Itu udah kumur dulu katanya. Kemudian sering makan yang kecut. 4 hal yang menguatkan pandangan mata. Duduk menghadap ke arah kiblat. Pakai celak sebelum tidur. Memandang yang hijau-hijau. Dan pakai pakaian itu yang bersih. 4 hal yang melemahkan pandangan mata. Ngelihat sampah. Kemudian lihat orang yang disalib. Kemudian memandang kemaluan perempuan. Dan kemudian duduk membelakangi kiblat. Kemudian 4 hal yang menambah orang kuat untuk di dalam berhubungan suami istri, enggak usah dibacakan di sini. Terlalu vulgar nanti banyak anak kecil.
Ada lagi tidur. Itu ada 4. Tidur telentang, tidurnya para nabi. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tidur menghadap ke kanan, tidurnya ulama dan orang-orang yang soleh. Tidur ke kiri, tidurnya raja. Tidur tengkurap, tidurnya setan. Wa arbaun tazidu fil akal. 4 hal yang menambah kecerdasan akal. Tarkul fudul minal kalam, enggak banyak omong. Wasiwak, kemudian pakai siwak. Setelah itu duduk dengan orang yang soleh. Dan yang keempat duduk dengan para ulama. Kemudian 4 hal yang termasuk ibadah yang afdal. Jangan melangkah kecuali dalam keadaan punya wudu. Sering sujud, sering ke masjid, dan banyak membaca Al-Quran. Hakata. Ayo kita bernikah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kitab Adab Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tasaddafu sahamuhu awahimi fi awhami fi ajaibi sin'atihi majra wa la tarju aqulu an awaili badaiha illa walhatan hayra wa la tazalul lataifu ni'amihi ala al-alamin tatra fahiya tatawalla alaihim ikhtiyaran wa kahran wa min badai'i al-tafihi an khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa salata ala khalqi syahwatan ittarahum biha ila harathati jabra wa istabqa biha nasalahum iktaharan wa kasran summa azzama amra al-ansabi wa ja'ala laha qadran faharrama bisababiha safaha as-sifaha wal balagha fi taqbihihi rada'an wa zajran wa ja'ala iktahamahu jarimatan fahishatan wa amran imran wa nadaba ila nikahi wahthu alaihi istajaban aw amran fasubhana man kadaba al-mauta ala ibadihi fa'addallahum bihi hadman wa kasran thumma batha badura natifi fi ardi arhami wa ansha'a minha khalqan wa ja'alahu la kasril mauti jabran tanbihan ala anna bihar al-maqadiri fayadatun ala al-alamin naf'an wa darran wa khairan wa syarran wa asran wa asiran wa yasaran wa tayyan wa nashran wa salatu wassalamu ala Muhammadin mab'uthin bil idrar wal bashar wa ala alihi wa ashabihi salatan la yastati'u laha hasabu addan wala hasran wa salaman tasliman kathira amma ba'du fa inna nikaha mu'inun 'ala ad-din wa muhinun lisyayatin wa husnud dawana aduwillahi hasin wa sababu litakthir alladhi bihi mubahatun sayyidil mursalin lisairin nabiyyin fama ahrahu bi anna tutahhira asbabuhu wa tuhfidha sunnatu wa adabuhu wa tusriha maqasiduhu wa arbuhu wa tufsilu fusuluhu wa abwabuhu wal qadru muhimmun min ahkamihi yankashifu fi thalathati abwabin al-babu awwal fi targhibi fihi wa anhu al-babu thani fi adabil mar'iyyati fi aqdil wal aqadin باب الثالث في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق باب الأول في ترغيب في النكاح وترغيب عنه اعلم أن العلماء قد اختلفوا في
إبراهيم رضي الله عنه وقال رضي الله عنه اعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضائل النكاح فبلغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من التحلي لعبادة الله تعالى واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه تخليا لعبادة الله مهما لم tatuk tatakin nafsu تتكن نفس إلى النكاح توقانا يشوش الحالة ويدعو إلى الوقاء وقال آخرون الأفضل تركه في زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل إذ لم تكن الأكساب مهدورة وأخلاق النساء مذمومة ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن قدم أولا ما ورد من الأخبار والآثار في ترغيب فيه وترغيب عنه ثم نشره فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة نكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Wa amma minal ayati faqad qala Allah ta'ala an-nikahul ayam wa ankihul ayama minkum wa hadha amrun wa qala ta'ala fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna wa hadha man'un minal adli wa nahyun anhu wa qala ta'ala fil wasfir rusuli wa madahihim walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan fadzakara dzalika fil ma'radil imtinani wa idharil fadli wa madahal awliya'ahu bisu'ali dzalika fid da'i faqala alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yuni al-ayah wa yuqalu innallaha ta'ala lam yadhakkar fi kitabihi minal anbiya'i illal mutatahhilina faqalu inna Yahya ala nabiyyina wa alihi salatu wassalamu qad tazawwaja wa lam yujami qila innama fa'ala dhalika linailil fadli wa iqamatin nisa'i wa iqamatis sunnati wa qila lighaddil basari wa amal Isa alaihi salamu innahu sayankihu idza nazala ilal ardi wa yuwalladuhu lahu. Barakah. Baik. Alwi ini. Bisa baca juga? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa ammal ahbaru fa qawluhu
sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman Ahabba. ahabba Hmm. ahabba Fitrati. fitrati falyastanna bi sunnati. Wa qala aidan alaihi salatu wasalam, Tanakahu. taksuru fa inni Ubahi. abahi Bikumul. bikumul Umama. yaumal qiyamati hatta bisikti. Wa qala aidan alaihi salatu wasalam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa inna min sunnatin nikaha, faman ahabbani Falyastanna. falyastanna bi sunnati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka taswija fatal ilati falaysa minna. Wa hadha dhammu li'allatil imtina'i la li asli tarki. Barakah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana dza tulin fal Yatazawwaj. falyatazawwad. Wa qala alaihi salatu wasalam, manis tita'a minkumul ba'ata Yatazawwaj. falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man la fi Falyasum. fa inna sawma lahu wija'un. Wa hadha yadullu ala anna sababa wa targhibi fihi khawful fasadi fil aini wal farji wal wija'u wa huwa ibaratun an raddil khasyataini lil fahli hatta tazula fuhulatuhu fahuwa musta'arun dha'ifi anil waqa'i fi sawmi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza takum man taraduna dinahu wa amanatahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabirun. Wa hadha aidan ta'lilun lil turagi bihu fil fasadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillahi
fa ankaha lillahi istihaqqa wala wilayatallahi wa qala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad ahraja syatran dinihi falyattaqillaha fi syatris tsani wa hadza aidan isyaratun ila anna fadilatahu li ajali taharruji minal muhalafati tahassunan minal fasadi wa ka'annal fasida lidinil mara'i fil aglibi farhujuhu wa batnuhu wa qad kufiya bit tazwiji ahadahuma wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adama yanqata'u illa salasan waladun salih yad'u lahu al hadis wala yusalu illa hadza illa bin nikahi. Barakah wallahu a'lam bishawab. Bisa dibaca tadi keterangan tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu. 176. La tudkhil qalbaka khaufal faqri fa bi'sal qarin hu wahdharil ihtimama bi amri rizqi falaysa lahu mustanaddun illa syak fil maqdur wa ma qaddara laka wa alaik fala budda ayasila ilaika bi sa'yin wa biduni sa'yin hasba ma jarabihil qalamu fi ummil kitab fasrif hammaka ilal qiyami bima faradha 'alaika min haqqih fa inna mabtuliya ahlu zamani bi baliyatil ihtimami birrizqi uqubatan lahum ala tadyi'il awamiri wartikabil maharimi. Wallahu a'lam. Nasihat dari beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikutip Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitabnya mengatakan la tudkhil qalbaka, jangan kamu masukkan ke dalam hatimu khaufal faqri, sifat takut dengan kefakiran atau takut miskin. Fa bi'sal qarin huwa, sesungguhnya sesuatu yang paling buruk yang mendampingi manusia adalah ketika seseorang itu takut fakir. Nah, terus Nabi Muhammad kan pernah doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Itu maksudnya gimana? Lah, kata para ulama, maksudnya Rasulullah SAW itu doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri, bukan berlindung dari kefakiran, tapi Allahumma inni a'udzubika min khaufil fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku termasuk golongan orang yang takut miskin. Loh, memangnya kalau punya sifat takut miskin itu kenapa sih? Katakan kalau orang itu sudah punya sifat khauful fakri, punya sifat takut miskin. Takut miskin ini bisa dialami oleh orang yang memang miskin, takut tambah miskin, atau yang memang biasa-biasa saja takut miskin, atau yang mungkin sudah punya kekayaan triliunan tapi takut miskin.
Bisa dialami. Kenapa? Ketika seseorang itu sudah punya sifat takut miskin, maka yujibul bukhla wal khirsa. Menjadikan dia orang yang kikir, pelit ya. Waduh, ini harta kalau sampai dibagikan nanti buat saya apa ini? Takut kalau hartanya itu kurang, jadinya kikir. Dihitung zakatnya, wah zakatnya kok segini ya, banyak bener. Itu zakat aja perhitungan, apalagi sedekah. Libur mungkin sedekahnya, gak pernah sama sekali. Itu jadi sifat takut miskin menyebabkan orang itu jadi kikir, pelit. Kikir itu sifat yang paling bahaya. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit pelit atau kikir. Kenapa? Enggak ada obatnya. Mau dikasih minuman Panadol 10 tablet ya tetap bahil dia. Tetap kikir. Hampir enggak ada obatnya. Setelah itu menimbulkan sifat rakus atau tamak. Sifat kikir itu. Jadi rakus. Sudah punya uang tapi misi kepikiran terus. Dan nanti untuk masa depan saya kan belum ada. Nanti untuk ini kan belum ada. Sudah ada padahal. Rakus akhirnya. Gimana caranya dia itu cari uang sebanyak-banyaknya. Itu lahir karena sifat takut kepada kemiskinan. Wahdharil ihtimam bi amri rizki. Hati-hati jangan sampai kamu terlalu memikirkan urusan rezeki. Berarti enggak kerja ya. Kerjanya boleh, mikirinya itu yang enggak boleh. Kerja silahkan, tapi mikiri jangan. Falaisa lahu mustanadun illa syak fil maqdur. Karena kalau kamu itu ragu sama urusan rezeki, mikir rezeki terus, berarti kamu itu ragu terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qaddara laka wa 'alaik. Dan semua yang ditakdirkan entah itu akan laka itu maksudnya membahagiakan kamu atau 'alaika maksudnya memberatkan untuk kamu, maka semua itu fala budda ayasila ilaik, itu pasti akan yasila ilaik sampai kepadamu bisain entah dengan usaha wa biduni sa'in atau tanpa usaha hasbama jarabihil qalam fi umil kitab, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh pena di umul kitab. Sudah ditakdirkan semuanya. Takdirkan semuanya sama Allah. Jadi jangan bingung masalah itu. Jatahnya hari ini dapat uang 1 juta, sekalipun kita cuma sembunyi di bawah kasur kalau perlu, bawahnya ranjang, tetap dapat duit 1 juta. Jatahnya hari ini nggak dapat duit sama sekali, tetap sekalipun keliling bawa barang dagangan 100 kodi misalkan, tetap ya nggak dapat. Kenapa? Karena memang semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditakdirkan semuanya. Dan semua yang ditakdirkan sama Allah itu baik itu enak atau itu nggak enak tetap akan terjadi. Entah kita usaha atau kita nggak usaha, pasti akan terjadi. Contoh, orang kalau seandainya dia sudah menghindari jalan raya, kira-kira masih mungkin tabrakan apa enggak? Enggak kan? Subhanallah, ada satu kejadian, ada satu truk menghindari orang, nubruk rumahnya orang sampai orang yang dalam kamar ya ketubruk truk. Kecelakaan di dalam kamar. Sudah takdirnya kecelakaan, sekalipun dalam kamar ya tetap dikejar kecelakaan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diurus semuanya. Terus tugas kita gimana? Fasrif hammak ilal qiyami bima faradhu 'alaika min haqqih. Maka pusatkan perhatian kamu, pikiran kamu untuk kamu itu memenuhi semua kewajiban Allah. Allah sudah nyuruh kita sholat, pikirkan gimana caranya sholat. Allah sudah mewajibkan kepada kita puasa, ayo puasa. Allah nyuruh kita jadi orang yang baik, ayo jadi orang yang baik.
Allah nyuruh kita jadi orang yang dermawan, ayo jadi orang yang dermawan. Pikirannya tuh suruh ngurusi apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pikirannya harusnya begitu. Kalau masalah rezeki itu sudah diatur semuanya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam qasidahnya, ilzam bab rabbak watrukul ladun. Was'alhu salamah min daril futun. La yadhik sodruk fal hadis yahun. La yakthuru hammuk makudir yakun. Ilzam bab rabbak. Lazimi pintu Tuhan kamu. Sudah Pak, ibadah yang benar. Salatnya yang benar, tahajudnya, doanya, munajatnya. Watrukul ladun, tinggalkan urusan-urusan dunia yang remeh-remeh ini. Setelah menghadap Allah, setelah itu meninggalkan dunia, yang diminta apa? Was'alhus salamah. Tetap minta sama Allah supaya diberikan keselamatan min daril futun, dari tempat yang penuh fitnah, yaitu dunia. La yadhik sodruk. Jangan sampai dadamu itu sempit, hatimu itu sempit, gelisah. Fal hadis yahun. Semua yang terjadi itu enteng. Kenapa? Layak suruh hamuk makudir yakun. Jangan kamu banyak-banyak sumpah, yang sudah ditakdirkan sama Allah, yaitu yang terjadi. Mau usaha, dikatakan la yuhnil hadar anil qadar atau minal qadar. Sungguhnya sifat hati-hati itu tidak menyelamatkan kita daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi itu contohnya. Saya masuk rumah, ta'anas di rumah, truknya malah masuk, ketubruk truk di dalam rumah. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang untuk selain kamu, la yasil ilaik, gak mungkin sampai sama kamu. Walladzi kusimlak haslun ladek. Sesuatu yang memang bagian kamu, bakal kamu dapat, sekalipun kamu tidak mau. Ya Allah, aku kalau dikasih duit jangan 1 miliar, ya Allah 1 juta aja cukup. Tetap kalau jatahnya dapat 1 miliar, ya dapat 1 miliar. Walladzi kusimlak hasilun ladek. Fastaghil birabbak walladzi alaik. Maka sibuklah kamu dengan Tuhanmu dan semua yang menjadi kewajiban kamu. La yaktsuru hammuk ma qudir yakun. Oke, jangan banyak-banyak sumpah, semua yang ditakdirkan sama Allah itu pasti akan terjadi. Orang kalau mikir semua ini sudah takdir, enteng pikirannya. Yang membuat kita tuh kalau kena musibah tambah sedih itu kenapa? Kenapa kok saya tidak begini? Coba tadi begitu. Seandainya kenapa? Lau walim wa kaifa qauludil hamak. Ya tarid Allah alladzi khalaq. Ucapan seandainya, coba andai kata, seharusnya, itu ucapan orang bodoh. Kenapa? Ya tarid Allah alladzi khalaq. Ini ucapan yang menentang Allah yang menciptakan semuanya, semua itu. Sudah waktu kejadian ya kejadian. Nah, kalau orang mikirnya ini takdir enteng. Takdir kehilangan uang 50.000, jangan sedih. Kalau kamu tidak sedih, sabar, dikasih 50 juta nanti sama Allah. Kehilangan 1 teman, jangan sedih. Kalau teman itu teman yang tidak baik, sama Allah diganti teman yang lebih baik. Pasti setiap kita kehilangan, andai kata kita sabar, menyikapi dengan benar, maka itu akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan lagi, fa inna ma ubtuliya ahluz zaman, katakan hanya saja bentuk bala atau bencana yang Allah berikan kepada penghuni zaman ini adalah suatu bencana al-ihtimam birrizik. Suatu bencana mereka itu bingung terhadap rezeki. Uqubatan lahum, itu hukuman mereka. Ala tadhi'il awamir wartikabil maharim. Itu hukuman mereka karena mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena kewajiban ditinggal, yang haram diterjang terus, kasih satu hukuman. Apa hukumannya? Yaitu kepikiran urusan rezeki. Sekalipun sudah kaya masih kepikiran. Akhirnya sama Allah dikasih dia satu bencananya yang lucu.
Anak kasih satu gambaran. Ikan dijadikan mati kehausan di tengah laut. Lucu apa enggak? Ikan dijadikan mati kehausan di tengah laut. Bencana, tapi tidak masuk akal. Lah masuk sudah di tengah laut itu masih kehausan. Contohnya apa? Orang kaya, sudah kaya. Punya harta, tidak bisa menikmati hartanya. Kasih darah tinggi, makan kambing tidak boleh. Dimakan jagung, bayam, umpama. Kasih apa? Kencing manis. Kasih kencing manis. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Ini emang lo kasih bencana. Kasih stroke. Mau punya kolam renang, coba dia nyemplung ke kolamnya, mati langsung. Stroke kok masuk ke kolam renang. Ini sama Allah bagaikan ikan yang dijadikan mati kehausan di tengah lautan. Kalau mati ketangkep nelayan masih mending. Ini mati kehausan di tengah lautan. Lah begitu. Lo kadang-kadang ngasih ukubah. Orang itu jadikan pikirannya hanya cari harta. Sehingga akhirnya dia itu justru karena hartanya membuat dia lalai kepada Allah. Dia akhirnya mendapatkan hukuman, ya hukumannya dari harta itu sendiri. Tapi kita jangan salah paham. Bukan berarti kalau gitu berarti semua orang yang Islam harus miskin, bukan gitu. Ini larangan, bukan larangan orang untuk suruh jadi orang miskin, enggak. Kita itu suruh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tuh suruh doa minta kehidupan di dunia yang bagus, minta kehidupan di akhirat yang bagus. Nah, jadi orang kaya itu boleh dalam agama dengan catatan bukan orang yang cinta kekayaan. Kenapa? Banyak orang yang miskin tapi cinta kekayaan, banyak orang yang kaya tapi tidak cinta kekayaan. Kita suruh jadi orang yang kaya, boleh kaya tapi jangan cinta kekayaan. Boleh, kaya tidak ada masalah. Syabul Hasan Asyadili, kaya. Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kaya. Imam Syafi'i, kaya. Habib Ali Al-Habsyi, kaya semuanya itu. Tapi tidak cinta kekayaan, duitnya itu hanya ada di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Boleh, tidak ada masalah. Orang mukmin itu gini, gambarannya gini ya. Orang mukmin itu menikmati yang halal, silahkan. Mau kerja semampunya juga boleh. Kalau seandainya gagal, tenang saja, masih ada kehidupan akhirat. Yang bahaya, sudah kerja mati-matian, pakai cara yang haram masih gagal, itu gagal di dunia dan juga gagal ada di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini kerugiannya nyata ini. Khasirud dunya wal akhirah dzalika huwal dzalika huwal khusranul mubin. Sudah rugi di dunia juga rugi ada di akhirat, dan inilah kerugian yang sesungguhnya. Jadi orang itu silahkan kaya. Tapi kalau memang tidak jadi orang kaya, enggak apa-apa, masih ada kehidupan akhirat. Lah bedanya antara yang mukmin dengan yang bukan mukmin, orang mukmin itu untuk mencapai fid dunya hasanah ada remnya, ada etika. Kalau dia itu mukmin, dia ketika dia bekerja ada tawaran kerja, tapi sifatnya riba. Hartanya berhubungan dengan bunga bank dan lain sebagainya. Orang mukmin, dia akan mikir, memang di dunia sukses, tapi akhiratnya gimana? Enggak jadi, mukmin kok. Mesti mikir akhirat, ada remnya. Pengen naik pangkat, mukmin. Siap, enggak ada masalah. Tapi kalau dengan menjatuhkan orang lain, akhiratnya gimana? Pengen terkenal, tapi dengan melecehkan orang lain, akhiratnya gimana? Nah, setiap orang mukmin itu dia mencapai fid dunya hasanah, tapi juga memikirkan supaya mendapatkan fil akhirati hasanah. Jadi dunia ini boleh, jadi orang sekaya-kayanya itu boleh. Tapi yang enggak boleh tadi itu cinta kekayaan atau takut miskin, ini yang enggak boleh. Dunia ini alat, akhirat itu tuh tujuan.
Paham ya? Dunia, alat, akhirat, tujuan. Lil wasail hukmul maqasid. Cara sama tujuan itu hukumnya sama. Alat dan tujuan itu hukumnya sama. Kalau ada orang yang mengatakan ente wajib naik ke loteng atas. Ketika mau naik ke atas itu harus pakai tangga. Lah ketika naiknya ke atas itu wajib, tangganya pun juga wajib. Orang mukmin tetap harus usaha, urusan dunia tetap harus usaha. Kenapa? Tapi itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Lah yang salah, orang zaman sekarang itu mengartikan kekayaan, kemudian popularitas, ketenaran, jabatan itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Nah kalau dia menjadikan itu sebagai tujuan, berarti dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi kalau tujuan kita enggak, tujuan kita itu nanti ada di akhirat. Dunia datang, alhamdulillah. Kenapa? Ini alat supaya kita sampai ada di akhirat. Coba bayangkan kalau seandainya orang muslim miskin semuanya. Terus siaran dakwah bisa pakai radio, bisa pakai internet. Siapa yang mau membiayai? Orang muslimnya miskin semuanya kok. Orang muslim itu justru suruh kaya semuanya. Suruh menunjukkan kewibawaannya seperti seorang muslim. Seorang kiai yang ada di Pondok Lirboyo. Kiainya ini terkenal orang yang soleh. Tapi penampilannya, mobilnya bagus. Kemudian penampilannya pun juga mewah. Suatu ketika muridnya yang baru belajar ilmu tasawuf ngelihat, memang orang itu kalau baru belajar tuh memang banyak ngeritiknya. Bingung. Ini Pak Kiai ini katanya hidupnya zuhud tapi kok mobilnya bagus. Tanya, Mbak Yai, saya mau nanya, maaf, ya. Ini kan harusnya nggak cinta dunia kan? Iya benar, nggak cinta dunia. Nah, terus ya kenapa? Sampean kok mobilnya bagus? Bagus-bagus mobilnya. Makanannya juga yang enak-enak. Jauh sama Pak Kiainya, aku malu. Kalau seandainya aku jalan kaki, terus ada mobilnya pastor lewat, kemudian mencipratkan genangan air, mana kehormatannya Islam? Islam itu enggak apa? Pakai mobil yang bagus, tapi hanya ada di tangan, bukan ada di hati. Tandanya kalau dunia kita ada di tangan, bukan di hati, seandainya punya mobilnya lecet itu enggak bingung. Nah, cuma ada di tangan, bukan ada di hati. Tapi kalau motor lecet sudah, ya Allah, lecet, harus didempul ini. Harus bawa bengkel, dicat ulang, ganti. Lah ini yang namanya hubud dunia. Lah makanya kita semuanya hati-hati. Insya Allah kita semua jadi orang yang sukses. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ke Jadi ista'antuka Rabbi على مداواة قلبي يا ربي يا خير كافي احلل علينا عوافي يا ربي يا خير كافي احلل علينا عوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل والإجمال يا ربي عبدك ببابك يا خشاع عليما عذابك ويرتجي لثوابك والغيث رحمتك حطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفكره
فاحزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة وعسمه من شر عوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي فلكني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان يا جال واسل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هادي الدال والحمد لله شكرا على نعم هدى نحمد سرا وجهرا وبالغدو والآصال. فاتحة. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم التأويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي لا سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي الجميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي ياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك برضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك سبيل هداك والحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.